Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait tahapan penelitian untuk menyelesaikan mata kuliah tugas akhir atau skripsi. Nah, pada saat kita mau menyelesaikan mata kuliah tugas akhir atau skripsi, maka yang harus disiapkan itu intinya proposal, atau saya lengkapi proposal skripsi. Ya, kalau sama sebagai mahasiswa yang bagi saya hebat itu pernah lolos mendapatkan istilahnya itu bantuan. Nah, namanya adalah PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau sama sebagai mahasiswa pernah lolos mendapatkan program PKM, nah PKM itu dibiayai sama Dikti, ya Dikti. Nanti nguploadnya di sini Simbil Mawa. Udah. Nah, itu bagi saya hebat, artinya dia bisa nyusun proposal. Tapi kalau nggak lolos ke sini, ya saya intinya susah menilai mahasiswa ini nggak nyelesai. Mahasiswa ini bisa nggak menyelesaikan skripsinya. Nah, kalau sebagai dosen ya sama. Kalau dosen itu ya pernah lolos mendapatkan bantuan hibah dari Dikti. Kalau sekarang websitenya namanya ini Bima. Ya. Sebelumnya Bima itu ada Simplitapmas, sistem informasi sistem manajemen, pokoknya untuk penelitian dan pengabdian gitu. Kalau sudah pernah lolos seperti ini, otomatis kan bisa nyusun. Intinya semuanya itu ngomongnya adalah proposal. Ya, tidak ada judul. Jadi kalau sama ngomong judul, berarti gak ngerti. Ya. Tidak ada judul. Tak suduhkan, tak tunjukkan. Jadi Dikti itu kalau mau ngasih hibah, itu semuanya itu disuruh ngupload proposal. Ya, baik itu yang kegiatan PKM tadi, yang ini Simbil Mawa ini itu juga sama, disuruh ngupload proposal. Nggak ada judul, nggak ada. Kalau nulis proposal berarti kan apa yang mau kita kerjakan itu tertulis di situ. Seperti itu. Nih saya tunjukkan berikutnya. Ini intinya disuruh upload proposal. Nah ini unggah proposal, ya, pengumuman perpanjangan periode unggah proposal PHC. Loh, intinya disuruh membuat proposal gitu. Nah, tahapan membuat proposal nggak tiba-tiba langsung gawe gitu. Kalau saya satu baca artikel yang dirujuk, tak tunjukkan contoh proposal. Saya pernah dapat hibah, tak tunjukkan ya. Saya agak lupa pengumumannya, intinya tak bukakan aja dulu. Tadi sebelum sempat saya buka, tapi intinya itu saya pernah download deh. Nggak ada. Pengumuman
Ini surat pengumuman hibah internal. Kalau internal itu nggak terlalu ketat ya, yang ketat itu yang dikti. Ini internal. Hibah internal. Ini Pak tak cek satu persatu. Ini PKM, ini kita buka satu persatu. Ini internal yang dikti, saya bukakan dikti. Ini 2024 ya, 2024 saya dapat, carikan. Saya biar cepet. Nah ini proposalnya tak tunjukkan. Proposal 2024 internal dikti. Ada template-nya. Nah, yang terbaru itu tanggal ini berarti bulan 6. Loh, ada template-nya. Loh, enggak disuruh nulis judul, tapi disuruh melengkapi template-template ini isinya. Loh, harus baca. Loh, baca apa yang mau kita kerjakan. Dan ini citasi itu mengikuti template. Kalau di Unisra yang prodi TI, kita template-nya apa? Harus diikuti, jangan asal pakai, tapi harus ngerti. Terus, loh, apa yang mau kita kerjakan? Loh, ditulis. Ini contoh, ya. Jadi langkah pertama itu baca artikel yang dirujuk. Nah, saran saya, karena bidang penelitian saya, ya, tak tunjukkan Google Scholar. Nah, ini bidang penelitian saya itu kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, data mining. Ini semuanya butuh data. Nah, saran saya baca artikel yang dirujuk itu ada link dataset. Itu memudahkan sekali. Ya, memudahkan karena kalau tema penelitian saya itu AI, komputer visi, terus data mining, ini semuanya butuh data. Ya, contoh saya rujukkan ini. Nih ya, klasifikasi penyakit daun padi menggunakan CNN. Baca, kalau saya biasanya cara cepat baca itu dari sini. Abstrak. Nah, saya baca abstraknya. Bacterial Leaflet itu kelasnya. Restungro ini. Datasetnya ini dan seterusnya. Kalau di sini disediakan link dataset itu pasti dijelaskannya di bab 3. Bab 3 atau bab 2 kan tergantung ya template jurnalnya. Nah, ini intinya di bagian metodologi penelitian. Dibaca, oh iya, datasetnya ada di mana? Dikasih link. Terus dataset ini
kalau sudah dibuka nggak mau di copy paste, nggak mau di copy paste. Nggak mau di copy paste. Intinya di download datasetnya, terus dilihat ukurannya berapa. Misal kalau semoga sudah ke download, tapi kayaknya sudah saya pindai di ini di saya pakai downloadnya kalau di Kaggle itu langsung lewat code. Bentar, saya bukakan contoh. Loh, enggak ini. Bentar, saya bukakan. Sudah saya download atau belum ya? Intinya saya kalau di Kaggle saya download pakai gram. Mana ya? Saya nyimpennya MLT proyek akhir. Nah ini saya download lewat sini. Nah ini download lewat Kaggle, jadi saya pakai code dan nanti ingat, oh iya sudah saya download kayak gitu. Tadi linknya apa? Nah ini Edi Setiadi Live List. Nah, kalau sudah di download terus nanti dilihat ukurannya, terus apa yang mau kita kerjakan. Contoh, di artikel ini ukuran gambar yang dipakai ini 224 kali 224 ya, dibaca artikelnya, terus lihat tahapan dari artikel tersebut. Tahapannya misalkan, ini ada banyak gambar, pokoknya yang mau kita lakukan itu harus dibaca dulu dari artikelnya ini. Misal tahapannya ini, ada preposisi, ada perencanaan model, ada pengujian dan sebagainya. Nah, ini preposisinya adalah apa? Melakukan crop gambar, melakukan augmentasi dan seterusnya. Augmentasinya apa? Ya kita baca. Augmentasinya adalah hanya melakukan tulisan augmentasi saja. Sebentar, pokoknya di bagian metodologi penelitiannya itu yang kita baca. Nah, terus ini arsitekturnya. Nah, ini arsitektur. Sehingga kita lakukan apa? Berdasarkan artikel ini, berarti ya yang diusulkan kita berarti berdasarkan artikel yang dirujuk ada augmentasi, berarti ya kita lakukan augmentasi. Jika di artikel tersebut itu nggak menyebutkan augmentasinya apa, ini ya contoh, di artikel ini nggak menyebutkan augmentasinya apa, ya kita buat sendiri berdasarkan baca juga, jangan asal ini augmentation Python itu apa saja. Nah ini saya biasanya pakai ini argumentation. Jadi augmentasi itu nanti apa saja ya dilihat dari library-nya aja. Kalau nggak mau baca artikel banyak-banyak, dibaca dari ini library-nya. Saya augmentasi, saya pernah ada video augmentasi ini, dari sini saya pakai library ini, dibuka penjelasannya, augmentasinya apa saja. Ya, saya dulu itu langsung nyarinya apa, misalkan melakukan, agak lupa, ada flip
Saya masih ingat itu yang flip. Coba saya cek. Flip itu kayak mengubah apa ya? Bukan memutar ya, bukan memutar. Beda dengan rotasi, beda ada. Nah, ini loh, flip horizontal, flip vertikal itu kayak itu intinya itu kayak dibalik gitu loh, dibalik. Beda dengan rotasi ya, beda. Nih flip. Nah nanti di sini ada loh, kan banyak, ada clay, saya pernah pakai clay. Nah ini flip, caranya gimana ya, dilihat contoh code-nya, ada kok contoh code-nya di video saya tentang augmentasi juga ada. Berarti kita lakukan augmentasi. Terus di sini itu saya lanjut. Di sini itu kan tahapannya membuat ukurannya 224 kali 224. Nah, terus arsitektur CNN-nya. Nah, ini arsitektur CNN-nya ini. Lihat. Ukuran gambar. Maka cek dataset. Terus saya ini arsitektur CNN-nya. Arsitektur CNN. Nah, arsitektur CNN ini bisa kita modif. Makanya ini dilihat gambar yang kita download bisa. Karena ini nggak bisa ke copy ya, susah saya. Bisa ditulis dulu. Bentar. Teddy Setiadi, refresh Dises Indonesia. Google.com Teddy Setiadi Net Press Dises Indonesia. Nah ini datasetnya. Biasanya kalau saya itu pakai ini. Nah nanti pakai code downloadnya gitu. Nah kalau nanti sudah terdownload, misalnya saya bantu download, saya buka Jupyter. Ini untuk mengusulkan yang baru ya. Intinya saya menjelaskan agar saya punya gambaran tahapannya. Intinya nggak ada judul, tidak ada judul. Karena selama proses pengajuan hibah, baik itu hibah yang mahasiswa ini namanya PKM, nah program kreativitas mahasiswa ini, nah ini ya, itu yang ngajak no proposal, nggak ada judul ya, mengajukan proposal. Dan di sini juga ada template-nya. Ini ya, loh, proposal. Dosen juga sama loh. Ini unggah proposal. Ini contoh ya. Tadi yang sudah saya contohkan. Saya lanjut, bentar ini. Tadi MLTP proyek akhir. Tadi kita tutup. Udah. Ini saya tutup. Yang di sini biar enggak buka double. Tadi linknya minta copy. Nanti kalau sudah kelihatan Google data set
download apa, nah keliru nih, terjalankan ini, nanti ketahuan ukurannya. Nah ini arsitekturnya bisa kita modif, bisa dimodif. Kenapa? Ya karena di artikel yang dirujuk, nah ini sudah terdownload. Nah, artikel yang dirujuk itu dikasih arsitekturnya ini. Oh, ada arsitektur CNN. Jadi kita modif gimana? Bentar ya, saya modif itu kalau sambil ini, nah, pakai dua layar. Bentar ya. Ini gimana ya? Karena muncul. Nah, gini. Ini nah gini, bisa kita modif. Ini datasetnya sudah terdownload, kita cek ini mana tadi ya, apa nama ininya, bentar, namanya ini refresh ini, bukan ini ya, kita cek datasetnya ukurannya berapa. Nggak ada ukurannya ya di sini, nggak kelihatan, sudah tak klik detail. Berapa ya ukurannya? Nggak mau ya, lihat ukurannya, bingung saya, hanya ini. Intinya mau ngecek ukuran. Kalau di sini pakai apa ya? Bisa muncul nggak ya di sini? Nah ini ukurannya 1440 kali 1920. Nah nanti bisa kita, nah ini kita buka dulu artikel yang dirujuk, terus ini yang kita kalau yang di artikel itu kan ukuran yang dipakai tadi 224 kali 224, terus ada konvolusi 2D. Karena tadi mungkin itu pengaruh dari istilahnya itu kernel ya, akhirnya mempengaruhi, ada padding juga itu mempengaruhi, jadinya ini kebacanya 222 kali 222. Nah tapi intinya gambar yang dipakai tadi 224 kali 224. Terus ada tahap max pooling 2D. Max pooling itu akan mempengaruhi ukuran. Jadi kalau di sini ada 32 itu filter. Jadi ini 32 itu filter. Nah, terus ini ukurannya jadi 11 karena dia mempengaruhi ukuran, berubah. Habis max pooling 2D, ada konvolusi 2D. Nah, konvolusi 2D ini pasti pengaruh, ada paddingnya tadi. Kalau apa enggak, intinya padding itu mempengaruhi ukuran jadinya. Ya. Dan model kayak gini itu bisa dicek semuanya. Oh, dia pakai apa? TensorFlow kah? Apa pakai Keras? Nah, itu semuanya bisa dicek. Ini jadi 109 kali 109. Terus max pooling. Ini filternya 64. Filter itu kernel sama 64. Kemudian ada max pooling. Max pooling. Max poolingnya mengubah ukuran. Nah, 109 itu kalau kita hitung itu
kan ganjil jadi 2, pokoknya Mas puling itu membuat ukurannya jadi 2 setengahnya, intinya setengahnya 2 itu separuhnya. Nah itu 109 kan ganjil, nah otomatis yang diambil 108 berarti 54 kali 54. Biasanya puling itu enggak ada filternya juga enggak apa-apa ya. Terus maaf enggak ya, enggak ada jumlah neuron, ini jumlah neuron ya, 3264 itu jumlah neuronnya. Terus habis itu konvolusi 2D, maaf kurang N, konvolusi 2D nya filternya, maaf kok filter, neuronnya 128 kali 52. Kenapa kok 52? Ya itu tadi ada padding atau enggaknya itu. Pokoknya konvolusinya ada berapa? Oh konvolusinya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Nah itu mempengaruhi ini ya. Nah ini gambarnya ukurannya berubah. Gambarnya ini 12, 24 itu ukuran gambar. Nah kalau ini namanya neuron, jumlah neuron di layer-layer tersebut gitu. Nah ini bisa dimodif, berarti kalau dia menggunakan konvolusinya pokoknya ada 4 kali, ini baru 3, saya tulis lengkapnya aja. 128 terus max pooling 2D menjadi ukurannya 26 kali 26, terus konvolusi jumlah ininya 256 24 kali 24, ini pengaruh padding ya tadi yang sudah sampaikan. Max pooling, max poolingnya jadi ukurannya 12 kali 12. Di max pooling itu biasanya jarang ada neuronnya. Nah ini kalau mau dikasih ya silahkan sih, tapi intinya saya jarang kasih. Terus nah kalau mau dimodif berarti ya ini disesuaikan. Oh saya mau nggak ada padding, ini yang artikel dirujuk, ini yang kita usulkan, kita copy. Hanya ini ukuran itu mempengaruhi spek komputer ya. Nanti kalau ukurannya besar itu lama runningnya karena kita pakai CNN ya, lama runningnya. Jadi saran saya ukurannya disamakan saja ya, tetap kayak gini 224 kali 224, cuma ini kita nggak ada padding ya, bisa disetting, sangat-sangat bisa. Jadi di sininya nanti, atau mau rubah ini 256 di sini. Astagfirullahaladzim, ini kursornya agak butuh di 256, jadinya di sini 128. Intinya nggak usah padding itu. Astagfirullahaladzim, kembali 128 di sini. Misalkan ini saya pakai mulai dari 16, ini 32, nggak ada padding, jadi ini tetap 28. Nah, dari sini tuh sudah bisa dipakai nanti. Hapus semua aja daripada 128, ini 32, ini berikutnya 64, ini maaf, ini habis 128 kok, maaf salah. 64 kali 64, ini 64 kali 64, max pooling jadinya 32 kali 32, ini 64 128
Ini 32. Nah, spuling di 16 kali 16. Nah, nanti dilanjut konvolusi lagi juga enggak apa-apa, karena masih bisa. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Misalkan saya lanjut, nah, intinya mengusulkan itu tahu perbedaannya dan tahu apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Konvolusi, nah ini misalkan 256 kali 16 kali 16, terus di max pooling akhirnya jadi ukurannya 8 kali 8. Udah, ini nggak apa-apa misalkan kayak gini, misalkan hanya sampai sini juga nggak apa-apa. Ini sudah beda. Bedanya dari mana? Jumlah neuron di setiap layer ini ya, dan kita nggak ada padding. Nah, itu terkait apa yang mau kita susun. Jadi nanti tinggal nyusun proposalnya, ya jelas apa yang membedakan artikel yang dirujuk ini. Karena saya contohkan lagi, saya contohkan lagi. Waktu saya S3 itu juga dapat hibah doktoral, hibah penelitian disertasi. Sebentar, saya bukakan. Atau penelitian, maaf. Nih, dulu yang ngajukan itu promotor, ini ibu promotor namanya Ibu Prof Kastin. Nah, juga sama ada template-nya. Kalau dulu itu template-nya lebih panjang. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, saya dapat 2 tahun karena dulu itu tidak seberapa ketat seperti saat ini. Nah, ini contoh. Nah, ada template-nya tapi lebih panjang ini. Nah, ini nggak ada ngomong judul gitu, enggak. Pasti disuruh membuat proposal. Kita membuat proposal ya pasti harus mengikuti template, dan kita biasanya diminta tinjauan pustaka. Nah, itu orang baca itu lebih mudah dalam bentuk tabel. Nah, kayak gini tahu bedanya. Oh iya, yang kita usulkan nanti apa, kan tahu akhirnya perbedaannya. Nah, terus kita nyusun, oh tahap-tahapannya, terus ini loh, seperti itu. Nah, kita nyusun kayak gini itu dari apa ya, artikel yang dirujuk. Oh, ini artinya ada artikel yang dirujuk. Misalkan kok beda karena kita nggak nemukan artikel yang sama dan seterusnya. Ya intinya tetap kita harus menyesuaikan dengan artikel yang dirujuk tadi, apa yang dikerjakan dan seterusnya. Seperti itu. Ini contoh. Kita tutup lagi. Contoh berikutnya, misalkan artikel berikutnya ini, saya agak lebarkan dikit lagi. Artikel berikutnya ini, terus yang kita kerjakan apa ya, dibaca. Kalau saya baca itu abstrak. Kalau sudah paham, udah lanjut. Oh, ada datasetnya enggak? Ini ada link datasetnya di bagian akhir. Saya tunjukkan, ada link datasetnya. Nah, ini ada link datasetnya. Ini tadi sudah saya download, tapi beda laptop ya. Kalau datasetnya lewat Mendeley harus download manual. Bentar, kita tunggu.
agak lama. Nah, terus apa yang dikerjakan dia itu baca di bagian metodologi penelitian. Babnya kadang ya bisa di bab 2 bisa bab 3 tergantung template jurnalnya. Ya, intinya carinya di metodologi penelitian. Nah, ini ada gambar itu memudahkan, sangat memudahkan ini. Material and method. Nah, di sini ini tuh artikel yang dirujuk ya. Ini artikel yang dirujuk. Jadi jangan mengacu ke sini. Ini artikel yang dirujuk dia. Analisis the previous work berarti penelitian sebelumnya yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, yang dia kerjakan itu yang di sini ini. Ini sistem design for detection and classification. Ini yang dikerjakan dia. Nah, apa tahapannya? Oh, kayak gini. Ini ternyata nggak perlu. Misalkan, oh saya nggak pakai ini karena nggak dipakai. Jadi kalau pada saat menggunakan metode transfer learning CNN itu nggak mungkin menggunakan apa fitur-fitur ini. Kecuali kalau ini dipakai yang fitur, jadi transfer learning CNN-nya itu yang dipakai fitur, terus klasifikasinya pakai machine learning. Nah itu ada bisa. Tapi kalau yang ini enggak. Kenapa kok saya enggak? Saya sudah baca sebelumnya. Jadi fitur ekstrasinya itu hanya tambahan saja, enggak sebagai proses di CNN-nya. Proses di CNN-nya murni hanya gambar. Nah, dapat dari mana infonya? Loh ini dari ini loh, dari yang dia tulis itu jelas inputnya gambar. Nah, inputnya gambar dengan ukuran gambarnya adalah ada 224. Nah, tadi sudah saya download tapi beda laptop ya. Sehingga intinya itu, oh iya dari transfer learning yang dipakai itu ada ini. Oh ini. Atau kalau di apa diagramnya tadi loh di sini. Nah, ini ada exception. Oh, kalau kayak gini tuh menggunakan bahasa apa ya, kita cek. Ada pretrainnya. Ini kalau nanti ada tadi ada apa ya tadi, bentar ya saya geser ke atas. Nah ini tadi ada efisien net B0, ini ada efisien net B0, efisien net B1. Kalau di MATLAB nggak ada berarti bukan pakai MATLAB. Jadi ngeceknya gitu. Keywordnya adalah pre-trained atau di Keras ataupun TensorFlow pasti hampir sama. Jadi biasanya saya pasti kalau ditunjukkan saya mau pakai ini sudah dicek tak? Itu harus dicek dan ada library-nya itu dipakai. Keras pre-trained model. Ini kita cek. Nah, tadi loh efisien net B0 B1, nah berarti ini pakai bahasa Python. Dari mana tahunya? Lah ini dicek inception ResNet V2 apakah ada di MATLAB. Inception ResNet V2 ada, tapi kan yang efisien net B0 toh di MATLAB. Nah kalau ini kan loh ada B01 B0 B1 B2, nah, otomatis dia pastinya pakai Keras bahasa Python. Keras ya. Terus kita cek karena dia kan banyak transfer learningnya. Nah, terus kita mengusulkan apa itu kita cek dulu. Oh evaluasinya bagaimana? Kita buka bagian result. Nah, ini belum, ini masih di apa ini? Kita cek aja. Nah ini analysis at the result. Ini di resultnya. Loh, di sini kalau menggunakan akurasi metode transfer learning yang tertinggi akurasinya itu ini loh, ini. Nah, efisien net B1. Terus kita cek lagi. Tadi dia nggak hanya pakai akurasi, tapi loh ada recall precision, ada exception. Berarti yang kita usulkan
hasil evaluasinya ternyata ada metode exception itu mempunyai ini tadi ya, nih precision recall tinggi dibandingkan yang lain. Nah, exception, terus kalau akurasi tadi, nah ini metode yang tinggi itu EfficientNet B1. Nggak bisa di-download, saya copy dari sini biar tulisannya nggak salah. EfficientNet B1. Berarti kita mengusulkan ini gitu. Kalau di artikelnya menggunakan ukuran 224 ini ya, artikelnya tadi menggunakan ukuran 224. Gimana kalau kita menggunakan ukuran yang berbeda? Kan itu bisa juga. Ukuran gambar input diganti bisa. Atau ini kan EfficientNet B1 terus sama exception, ini exception. Nah, gimana kalau dilakukan percobaan dengan metode yang sama, gambar ukurannya berbeda, terus nanti hasilnya gimana? Misalkan di sini ada ResNetnya dilakukan kayak gini. Nah, kita nggak usah drop out atau apa, kan bisa. Intinya di modif, bagian exception, bagian EfficientNet, benar ini ResNet, DeskNet, mobile. Bentar, kita buka yang EfficientNet model ini. EfficientNet modelnya misalkan kita rubah apa, exceptionnya kita rubah apa. Nah, kan misalkan pakai global average pooling, misalkan kita pakai enggak global average pooling gimana. Nah, itu bisa dimodif ya. Intinya yang kita ambil itu berdasarkan nilai yang tertinggi, evaluasinya nilai yang tertinggi gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cukup sama baca artikel yang dirujuk apa yang dikerjakan, terus kita mengusulkan apa ya, harus sesuai ya. Oh iya, di artikel ini kayak gini, saya mau mengerjakan apa. Dan sebisa mungkin jangan melancong jauh ya. Contoh tadi ini kan ada augmentasi, ya kita samakan. Oh, ada augmentasi, kalau nggak ada jangan dilakukan, itu nggak usah ribet-ribet. Intinya saya itu mudah, sama aja yang mempersulit. Aslinya sulit enggaknya itu tergantung sampean sudah paham atau enggak gitu. Karena nanti orang paham itu kelihatan, apa yang mau kita kerjakan itu tahu. Di artikel yang dirujuk juga tahu, oh ya kayak gini, berarti saya mau mengerjakan apa. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya intinya itu saya mohon maaf, saya nggak pernah mempersulit ya. Sebenarnya Saman mau baca atau tidak, sebenarnya Saman paham atau enggak. Kalau Saman paham, Saman baca, oke. Gitu ya. Seperti itu. Mohon maaf, saya nggak sok pinter, sok apa enggak, tapi berdasarkan yang sudah pernah saya kerjakan ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.